Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kompleksometri. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Elviani Sibai. Yang kedua, Manike Koba. Yang ketiga, Nur Sasmita Rahmi. Yang keempat, Risma dan Susan Rande Senobua. Kompleksometri. Kompleksometri adalah analisis volumetri berdasarkan pembentukan senyawa rangkai atau kompleks dengan menggunakan larutan standar berupa senyawa poliaminokarboksilat. Manfaat titrasi kompleksometri. Yang pertama, dalam penetapan kadar suatu senyawa obat yang mengandung non-logam. Yang kedua, penetapan total kesadaran air. Dan yang ketiga, penetapan kadar magnesium dan magnesium klorida. Saya Manike Kobak akan melanjutkan materi dari saudari Elviani Sibai. Prinsip dasar kompleksometri. Prinsip dasar dari titrasi kompleksometri adalah terjadinya reaksi pembentukan ion-ion kompleks antara bahan yang akan dianalisis dan titran. Terdapat dua cara dari jenis titrasi kompleksometri. Cara Liebig dan Schnarrenberg. Cara Liebig menggunakan monodental sebagai penggelat, misalnya menggunakan titran AgNO3 untuk menentukan kadar CNA. Cara Schnarrenberg menggunakan ligan polidental, terutama tertuju pada sama-sama aminopolikarboksilat, salah satunya adalah acetata. Saya Nur Sasmita Rahmi akan melanjutkan penjelasan materi dari saudari Manike Koba. Syarat-syarat indikator. Indikator dalam titrasi kompleksometri tidak berubah karena perubahan P+ dan karena daya oksidasi titrat berubah, akan tetapi karena perubahan PM. M adalah helat logam. Kemudian, syarat-syarat indikator logam. Yang pertama, reaksi warnanya harus sensitif dan kepekaannya yang besar terhadap logam. Kemudian yang kedua, perbedaan warna dari indikator bebas dengan indikator kompleks harus mempunyai kestabilan yang efektif. Kemudian yang ketiga, reaksi warnanya harus spesifik. Kemudian yang keempat, kestabilan kompleks logam indikator harus cukup. Kemudian yang kelima, reaksi pengusiran indikator oleh ETA harus berlangsung cepat. Saya Risma dari kelas G. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nur Sasmita Rahmi, yaitu mengenai sampel yang dapat dianalisis dalam titrasi kompleksometri. Ada 4 sampel yang dapat digunakan, yaitu yang pertama H2O atau Aquades, yang kedua C2OH 12 N3O4S atau Electrum Black Tea atau EBT. Yang ketiga NH4OH atau amonium hidroksida, dan yang terakhir yaitu ZnSO4 atau seng sulfat. Saya Susanti Rande Senobua akan melanjutkan penjelasan dari saudari Risma. Kelebihan dari kompleksometri. Yang pertama, waktu pengerjaannya lebih sederhana dibandingkan gravimetri dan spektrometer. Yang kedua, EDT stabil, mudah larut, dan menunjukkan komposisi kimiawi tertentu. Adapun kekurangan dari kompleksometri yaitu yang pertama, titrasi pengkompleksan tidak dapat menggunakan ligan unidental. Yang kedua, penentuan titik akhir susah ditentukan. Yang terakhir, metode titrasi pengkompleksan harus mempertahankan pH. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.